Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita untuk mata kuliah penganggaran, yaitu topik anggaran bahan baku. Jadi anggaran bahan baku ini baru bisa kita buat setelah kita selesai membuat anggaran penjualan dan anggaran produksi. Bahannya saya ambil dari textbook kita, bukunya Ibu Sri Rahayu. Nah, ini outline yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pengertian anggaran bahan baku, lalu tujuan penyusunan anggaran bahan baku, jenis-jenis anggaran bahan baku, dan penyusunan anggaran bahan baku beserta contoh soalnya. Yang pertama, pengertian anggaran bahan baku. Jadi, anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dalam merencanakan secara lebih terperinci mengenai bahan baku untuk proses produksi selama periode waktu yang akan datang. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi itu ada di anggaran bahan baku. Jadi nanti akan ada 4 jenis anggaran bahan bakunya. Nah, kita akan bahas nanti. Sebelum kita membahas tentang anggaran bahan baku, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pembagian bahan baku dalam proses produksi. Jadi ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah bahan baku langsung atau direct material. Yang kedua adalah bahan baku tidak langsung atau indirect material. Nah, untuk bahan baku langsung itu adalah bahan baku yang menjadi bagian dari produk jadi yang dihasilkan. Kemudian untuk setiap produk jadi yang dihasilkan kita bisa tahu secara pasti, kita bisa menelusuri setiap produk jadi tersebut butuh berapa banyak bahan baku. Mudah untuk ditelusuri. Misalnya apa? Kalau kita mau bikin cookies, kita bisa tahu untuk memproduksi 1 bungkus cookies itu butuh berapa gram tepung terigu misalnya. Kemudian bahan baku yang kedua itu adalah bahan baku tidak langsung atau indirect material. Jadi kalau indirect material ini dia bahan yang berperan dalam proses produksi tapi tidak secara langsung tampak pada produk jadi yang dihasilkan. Misalnya apa? Misalnya kalau untuk yang produksi cookies, kita itu mungkin butuh 1 kemasan karton mungkin ya. Nah, untuk kemasan karton itu kan misalnya butuh lem untuk menempel atau merekatkan kemasan karton tersebut. Nah, yang pertama untuk yang indirect material itu dia mungkin tidak bisa ditrace atau ditelusuri setiap unit produk jadi itu menggunakan berapa komposisi dari bahan baku tidak langsung tersebut. Atau yang kedua, kalaupun bisa ditrace atau ditelusuri, kita butuh berapa satuan dari bahan baku tidak langsung tersebut untuk membuat 1 unit produk jadi, itu tidak signifikan. Tidak signifikan di sini apa? Misalnya biaya untuk menelusuri atau mencari tahu secara pasti berapa bahan baku langsung yang dibutuhkan itu mungkin biayanya akan lebih besar dibandingkan bahan baku tidak langsung yang kita butuhkan. Contohnya yang lem tadi ya, lem untuk merekatkan karton. Mungkin akan sangat sulit menelusuri 1 bungkus atau 1 karton dari cookies itu butuh berapa gram lem. Nah, kalaupun kita bisa telusuri secara langsung untuk 1 karton cookies butuh berapa gram lem, itu biaya penelusurannya itu menjadi tidak signifikan atau biaya terlalu tinggi dibandingkan oleh biaya lem itu sendiri. Jadi biaya untuk mencari tahunya itu lebih tinggi dibandingkan biaya aktual cost dari lem itu sendiri. Makanya lebih baik ya udah nggak usah ditelusuri, dikelompokkan menjadi indirect material. Nah, kalau kita bicara anggaran bahan baku, yang dimaksud bahan baku di sini adalah bahan baku langsungnya. Jadi segala yang berhubungan dengan perencanaan bahan baku langsung itu disusun dalam anggaran bahan baku langsung atau anggaran bahan baku saja. Nah, untuk yang indirect material ini, segala yang berhubungan dengan perencanaan bahan baku tidak langsung, dia disusun dalam anggaran tersendiri, yaitu anggaran bahan overhead pabrik, bukan di anggaran bahan baku. Nanti akan kita pelajari setelah membahas anggaran tenaga kerja langsung untuk yang indirect material.
Lalu tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama itu untuk merencanakan jumlah kebutuhan atau pemakaian bahan baku dalam unit tertentu. Misalnya seperti tadi contohnya cookies, kita butuh bahan baku terigu yaitu berapa kilogram untuk menunjang produksi berapa unit atau berapa juta unit cookies. Nah, misalnya nih kita mau produksi cookiesnya itu 1 juta unit cookies atau 1 juta kemasan lah, 1 juta karton cookies itu. Nah, setiap 1 karton cookies kita butuh eh, terigunya itu katakanlah sekitar 100 gram. Nah, berarti untuk 1 juta unit atau 1 juta karton cookies kita akan butuh sekitar 100 gram kebutuhannya dikalikan dengan 1 juta unit cookies, yaitu 100 juta gram, atau kalau dalam kilogram itu sekitar 100 juta dibagi 1000, yaitu 100.000 kilogram terigu. Nah, kemudian yang kedua fungsinya adalah merencanakan jumlah pembelian bahan baku dalam unit maupun dalam rupiah. Nah, kita udah dapat kita butuh berapa nih. Nah, setelah kita tahu butuh berapa, kita harus tahu berapa yang mau kita beli. Ini nanti dengan pertimbangan apakah ada ending inventory ataupun persediaan akhir dan persediaan awalnya. Jadi setelah kita adjust dengan persediaan awal dan persediaan akhirnya, nanti kita akan mendapatkan berapa sih jumlah bahan baku yang aktualnya harus kita beli dalam unit maupun dalam mata uang, dalam rupiah. Misalnya tadi ya, ternyata kita butuh 100.000 kilogram terigu. Ternyata kita ada persediaan di gudang, itu menjadi persediaan awal. Kita punya taruhlah 1000 kilogram. Nah, berarti kita hanya butuh 100.000 dikurangi 1000, yaitu 99.000 kilogram. Nah, kemudian tapi kita juga pengen ada persediaan akhir sebesar 2000 kilogram. Nah, berarti yang kita beli berapa nih? 99.000 tambah 1000, yaitu 101.000 kilogram terigu. Kemudian berapa rupiah nih? Nah, misalnya kalau harganya itu 1 kilogram terigu itu adalah 10.000, nah berarti 101.000 kilogram dikalikan dengan 10.000, itu adalah rupiahnya. Kemudian tujuan ketiga yaitu merencanakan jumlah biaya bahan baku sebagai dasar untuk menghitung biaya produksi. Seperti yang kita tahu ya, untuk menghitung biaya produksi kita butuh apa saja? Butuh biaya bahan baku, butuh biaya tenaga kerja langsung, dan butuh biaya tidak langsung atau overhead cost. Nah, di sini salah satu komponennya yang biaya bahan baku ini, kalau kita bisa merencanakan jumlah biaya bahan bakunya, berarti kita sudah bisa menghitung untuk biaya produksinya dengan catatan biaya overhead dan biaya tenaga kerja langsungnya juga kita sudah ketahui. Kemudian tujuan keempat yaitu merencanakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku. Kalau kita sudah dapat di poin kedua, jumlah pembelian bahan baku dalam rupiah, nah kita akan tahu untuk membiayai pembelian tersebut apakah cukup dengan dana perusahaan saja ataukah butuh pinjaman dari luar, pinjaman modal usaha dari bank misalnya. Kemudian tujuan kelima yaitu untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan bahan baku. Kalau di awal kita sudah tahu nih mau pemakaian bahan bakunya berapa, nah berarti nanti seiring berjalannya proses produksi kan bahan baku kita mulai terpakai ya. Nah, apakah bahan baku kita itu sesuai, pemakaian bahan baku itu sesuai dengan apa yang kita anggarkan. Jadi sebagai dasar untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap bahan baku tersebut.
Setelah tujuan penyusunan anggaran bahan baku, kita lanjutkan dengan jenis-jenis anggaran bahan baku. Jadi, anggaran bahan baku ini lebih detailnya itu ada 4 jenis. Yang pertama, anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk mencari tahu berapa pemakaian bahan baku yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, anggaran pembelian bahan baku untuk mencari tahu berapa bahan baku yang harus kita beli. Kemudian anggaran persediaan bahan baku untuk mencari tahu berapa persediaan akhir setiap bahan baku untuk setiap periodenya. Kemudian yang keempat, anggaran biaya bahan baku untuk mencari tahu berapa sih biaya bahan baku setiap periodenya. Nah, yang pertama, anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Jadi, anggaran ini disusun untuk merencanakan kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk produksi pada periode yang akan datang. Anggaran ini disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan, bukan nilai dalam satuan uang. Jadi cuma berdasarkan satuan bahan bakunya, entah dalam kilogram ataupun dalam meter ataupun satuan lainnya. Formula umum pemakaian bahan baku ini yaitu kuantitas pemakaian bahan baku sama dengan kuantitas produksi dikalikan dengan SUR atau SUR. SUR ini apa sih? Singkatan dari standar usage rate atau standar penggunaan bahan bakunya. Nah, SUR ini atau SUR ini adalah standar yang menunjukkan banyaknya bahan baku yang diperlukan atau dipakai untuk menghasilkan satu unit produk jadi. Misalnya kalau untuk membuat satu pakaian itu butuh 2 meter kain. Berarti surnya itu adalah 2 meter kain untuk satu unit produk jadi, yaitu satu unit pakaian. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya, PT Alteco merencanakan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun 2021. Berikut data yang berhasil dikumpulkan. Standar pemakaian bahan baku untuk memproduksi satu unit produk X sebanyak 3 kg bahan baku A. Kemudian rencana produksi produk X selama satu semester atau semester 1 tahun 2021 ada sebagai berikut. Nih ya, bulan pertama produksinya 18.000 unit, bulan kedua produksinya 20.000 unit, dan seterusnya sampai bulan ke-6 36.000 unit. Nah, kita diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan bakunya. Jadi, data yang kita butuhkan hanya produksinya dan surnya di sini. Dan yang akan kita hasilkan itu dalam satuan unit tertentu bahan bakunya. Nah, kalau di sini kan bahan bakunya itu dalam satuan kilogram. Sekarang kita ke Excel ya. Nah, di sini ini sudah ada data di soal. Kemudian yang kita butuhkan lagi di sini adalah standar usage rate-nya atau SUR. Nah, di sini SUR-nya itu dalam kilogram. Jadi satu unit ini produksinya dalam satuan unit, lalu SUR-nya dalam satuan kilogram. Satu unit itu butuh 3 kilogram. Nah, di sini sama semua ya. Nah, kemudian di sini berarti kita bisa mencari tahu berapa sih kuantitas pemakaiannya. Pemakaiannya dalam kilogram, karena kan ini ngomongin pemakaian bahan baku. Nah, di sini kita tinggal kalikan produksi dengan standar usage rate-nya saja. Jadi di sini dalam unit, di sini dalam kilogram, bahan baku dalam kilogram, ini produk jadi dalam unit. Ini jumlahnya. Nah, untuk menghasilkan 167.000 unit produk jadi X, kita membutuhkan 501.000 bahan baku A. Nah, jadi udah selesai nih untuk anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan bakunya. Nah, sekarang kita ke anggaran bahan baku yang kedua, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Nah, kalau untuk pembelian bahan baku ini berarti kita sudah ngomongin dalam unit dan dalam rupiahnya. Nah, jadi anggaran ini disusun
untuk merencanakan jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk periode yang akan datang dalam satuan unit atau satuan tertentu dan dalam rupiahnya. Jadi untuk bahan baku itu kan satuannya macam-macam ya, jadi satuannya akan mengikuti bahan baku yang akan digunakan. Agar dapat diketahui berapa jumlah bahan baku yang harus dibeli, maka terlebih dahulu harus diketahui jumlah kebutuhan bahan baku, perkiraan persediaan bahan baku pada awal dan akhir periode. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin anggaran pembelian bahan bakunya, ini dalam bentuk unit atau satuan bahan baku tertentu. Nah, ini dalam bentuk rupiahnya. Nah, ini logikanya juga simple ya. Jadi kita butuh bahan bakunya berapa. Kemudian kita tambahkan dengan kita mau persediaan akhir bahan baku itu berapa, atau semacam safety stocknya lah. Kita mau safety stock bahan bakunya itu berapa. Kemudian ini pemakaian bahan baku ditambah dengan persediaan akhir bahan baku itu menjadi kuantitas kebutuhan bahan baku. Nah, kemudian dari kebutuhan bahan baku ini kita cek lagi di gudang sudah ada persediaan awalnya atau belum. Kalau sudah ada persediaan awalnya, kita kurangin kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal. Inilah yang menjadi kuantitas pembelian bahan baku. Nah, ini semuanya masih dalam satuan bahan bakunya, bisa dalam kilogram atau meter atau satuan lainnya. Nah, di sini setelah kita mengetahui dalam unit, kalau dalam rupiahnya berapa, kan kita ngomong pembelian ya, berarti kita butuh tahu berapa biaya pembeliannya. Berarti pembelian bahan baku itu sama dengan kuantitas pembelian dikalikan dengan harga belinya. Contoh soalnya melanjutkan dari contoh soal sebelumnya. Setelah menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, PT Alteco ingin menyusun anggaran pembelian bahan baku produk X. Adapun data tambahan yang diperlukan oleh PT Alteco adalah sebagai berikut. Pada awal tahun terdapat bahan baku A sebanyak 12.000 kg dengan harga per kilogramnya itu adalah Rp400. Kemudian informasi selanjutnya, perkiraan harga beli dan persediaan akhir bahan baku A ditampilkan pada tabel di samping. Ini ya. Ini adalah harga belinya, jadi diperkirakan harga belinya akan berbeda-beda untuk setiap bulannya. Lalu ini adalah persediaan akhir dari bahan baku A. Nah, kita akan bikin anggaran pembelian bahan bakunya. Kita ke Excel terlebih dahulu. Ini harganya, ini adalah persediaan akhirnya. Berarti di sini untuk membuat anggaran pembelian bahan baku kita butuh ini data bulannya. Kita copy terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita butuh apa? Pemakaiannya berapa nih di sini? Pemakaian. Nah, pemakaiannya kita ambil dari anggaran pemakaian atau kebutuhan bahan baku yang sudah kita buat sebelumnya. Ini pemakaiannya dalam kilogram ya di sini ya. Lalu kita butuh data persediaan akhir. Persediaan akhir ini sudah ada di soal ya. Persediaan akhirnya di sini. Kemudian ini menjadi kebutuhan bahan bakunya. Kebutuhan bahan baku dalam kilogram. Kebutuhan di sini adalah pemakaian ditambah dengan persediaan akhir. Lalu setelah itu kita butuh data persediaan awal. Persediaan awal dalam kilogram itu di soal disebutkan persediaan awalnya yaitu 12.000 kg. Berarti di sini persediaan awalnya 12.000. Nah, baru di sini kita akan mengetahui pembeliannya berapa yang harus kita beli. Nah, ini dalam kilogram. Nah, untuk pembelian dalam rupiah kita butuh data harga. Nah, data harganya ini adalah data
harga belinya rupiah per kilogram. Nah ini ya, di sini. Jadi kita butuh di bulan Januari itu 54.000 kg bahan baku A. Kemudian kita pengen di persediaan akhir bulan Januari itu ada 10.000 kg bahan baku A. Berarti kebutuhan total kita adalah untuk pemakaian produksi sendiri, untuk proses produksi sendiri, dan untuk safety stock raw material kita atau persediaan akhirnya. Berarti kita butuh 64.000. Kemudian kita cek nih di gudang kita, oh ternyata sebelumnya sudah ada 12.000 kg bahan baku A. Berarti yang kita beli sisanya saja, yaitu 64.000 dikurangi dengan 12.000. Nah ini dalam kilogram, pembelian dalam kilogram. Nah, untuk harga kita ambil di sini, dari soal sudah ada. Nah berarti pembelian dalam rupiah adalah pembelian berapa unit dalam kilogram dikalikan dengan harganya 26 juta rupiah. Nah kemudian ini informasinya sudah ada di soal semuanya, kita drag ke bawah. Nah persediaan awal bulan kedua itu adalah persediaan akhir bulan pertama. Lalu di sini kita drag ke bawah lagi, pembeliannya dan harga sampai pembelian dalam bentuk rupiah kita drag ke bawah. Nah berarti sekarang jumlah pemakaiannya kita jumlahkan, persediaan akhirnya kita ambil di akhir periode. Nah kebutuhannya adalah pemakaian ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian persediaan awalnya kita ambil di awal periode. Kemudian pembeliannya adalah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Lalu harganya nggak perlu kita jumlahkan karena harganya kan berbeda-beda ya untuk setiap kali pembelian. Nah ini pembelian dalam rupiahnya kita jumlahkan saja. Sebentar, ini kita jumlahkan. Nah, ini adalah anggaran pembelian bahan bakunya. Jadi udah selesai untuk membahas anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Kemudian yang kedua anggaran pembelian bahan baku. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai anggaran persediaan bahan baku.